Rekam jejak memang tidak bisa dipungkiri dalam politik. Riwayat perjalanan politik akan tetap dikenang dan dijadikan alat untuk menyerang lawan politiknya. Hal itu yang dialami oleh Anies Baswedan pasca dirinya meraih kemenangan di Pilkada DKI 2017 lalu. Konflik horizontal di antara pendukungnya saat itu kental dengan isu SARA, sehingga tidak bisa disalahkan juga orang seperti Ferdinand Hutahian menyebut Anies menang karena ayat dan mayat. Membuat kebijakan sebaik apapun akan tetap dinilai dari sisi negatifnya. Dilansir dari terkini.id Jakarta, pegiat media sosial Ferdinand Hutahian buka suara mengomentari postingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait program binaan miliknya yakni Christmas in Jakarta. Melalui unggahan Anies di Twitter resminya, Anies mengaku hadir dan turut merasakan kebahagiaan dalam menyaksikan pagelaran tersebut. Bersama komunitas dan warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta nampaknya sukses mewujudkan semarak Natal di ruang publik ibu kota. Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Ferdinand Hutahian dalam laman Twitter pribadinya. Ferdinand mengatakan bahwa tangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan justru telah kotor akan demokrasi brutal, ayat mayat, dan intoleransi. Ia juga menyebut jika fakta sejarah telah mencatat Anies Baswedan di antara orang-orang yang menolak perbedaan, toleransi, dan Pancasila. Tanganmu kotor, Nis. Tanganmu berlumuran kotoran demokrasi brutal, ayat mayat, dan intoleransi di Jakarta. Fakta sejarah telah mencatat bagaimana keberadaanmu di antara kaum yang menolak perbedaan, menolak toleransi, dan menolak Pancasila. Kamu berada di antara mereka, Nis. Cuit Ferdinand pada Jumat pagi 24 Desember 2021. Sebagai informasi, pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno berhasil memenangkan Pilkada DKI 2017 dengan perolehan suara sebanyak 3.240.987 orang. Kemenangan Anies yang berhasil menyingkirkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu seringkali dikaitkan dengan politik jual ayat dan mayat oleh beberapa pihak yang tidak menerima kepemimpinannya. Meski demikian, nama Gubernur DKI Jakarta itu kini justru disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat yang akan maju menjadi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Tidak hanya itu, juga diberitakan oleh terkini.id Jakarta, pegiat media sosial Yusuf Muhammad atau YM mengomentari soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberikan dana hibah ke parpol atau partai politik. Yusuf Muhammad menyindir bahwa Anies memberikan hibah ke parpol sementara banyak warga DKI Jakarta yang belum memiliki jamban. Uang rakyat diberikan ke parpol, sementara warganya banyak yang belum punya jamban, kata Yusuf Muhammad melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis 23 Desember 2021. Nasib punya gubernur mental company, sambungnya. Dilansir dari berita Kompas yang dilampirkan Yusuf Muhammad, Anies Baswedan menyalurkan dana hibah pada tahun anggaran 2021 senilai 27,2 miliar rupiah untuk 10 partai politik. Anies mengatakan bahwa dana bantuan keuangan yang diberikan kepada 10 partai politik tersebut berasal dari warga Jakarta. Kita berharap bantuan keuangan ini menjadi bekal, bukan sekedar nilai rupiahnya, tapi menandakan penyaluran langsung dari rakyat Jakarta untuk partai-partai politik di Jakarta. Katanya pada Rabu 22 Desember 2021. Dilansir dari berita Tribun yang juga dibagikan Yusuf Muhammad, ratusan warga di Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, banyak yang belum memiliki jamban sebagai tempat buang air besar. Tak ayal, ratusan warga tersebut buang tinjat di kali. Wakil Gubernur Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria pun sempat memerintahkan kepada camat dan lurah di wilayah Ciracas, Jakarta Timur untuk mencari solusi agar warganya tidak buang tinja di kali. Itu sangat tidak baik.
karena itu limbah kotor dan berpotensi menimbulkan penyakit. Nanti Pak Camat dan jajaran lurah akan mencarikan solusi dengan mencari donatur di sekitar situ. Katanya pada Senin 22 November 2021. Riza Patria juga menyarankan bahwa akan sangat baik jika ada warga yang mampu membantu warga yang tidak mampu. Pak Camat dan lurah setempat akan mencarikan solusi dengan cara menghimpun dana dari donatur warga setempat yang berkemampuan membantu warga yang tidak mampu membuat septic tank, pukasnya.